Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6470. Untuk mencintai orang lain, pertama-tama Anda harus mencintai diri sendiri. Saat pemuda dan keluarganya bereaksi, mereka melihat lelaki tua dari sekte penjara tergeletak di tanah kesakitan, kepalanya diinjak oleh Chu Feng, dan darah mengucur keluar dari lubang berdarah di perutnya. Keluarga pemuda itu bahkan lebih ketakutan dan terdiam beberapa saat. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa tamu yang tampak ramah ini bahkan lebih menakutkan daripada orang tua dari sekte penjara. Bukan hanya kekuatan, tetapi setelah menyakiti seseorang, dia bahkan tidak berkedip. Jelas dia sudah terbiasa dengan perilaku seperti ini. Ini bukan seniman bela diri biasa. Dia adalah seorang pria kejam yang tangannya ternoda oleh darah yang tak terhitung jumlahnya dan terbiasa membunuh. Meskipun begitu, aku tidak tahu siapa kamu. Tapi aku adalah komandan penjara sekte penjara. Para jenderal penjara dari sekte penjaraku telah kembali. Kultivasi mereka telah mencapai tingkat yang melampaui imajinasi kalian. Sekte penjaraku akan segera menyatukan dunia seni bela diri. Apakah kamu yakin ingin menjadi musuh sekte penjaraku? Orang tua dari sekte penjara tahu bahwa dia telah bertemu seseorang yang tidak mampu dia singgung, dan menyebutkan sekte penjara adalah kesempatannya untuk menyelamatkan hidupnya. Bukankah aku sudah menjadi musuh sekte penjaramu? Setelah mengatakan ini, tubuh Chu Feng diliputi kilatan petir. Chu Feng mampu mengalahkan lelaki tua itu dengan mudah karena dia telah lama menggunakan beberapa cara untuk meningkatkan kultivasinya, tetapi dia belum mengungkapkannya sebelumnya. Begitu terungkap pada saat ini, pola petir di dahi, baju besi di sekitar tubuh, dan sayap di belakang punggung semuanya muncul, seperti dewa guntur. Dia berdiri di halaman. Namun dibandingkan dengan guntur 9 warna yang indah dan kuat, orang-orang di halaman dan Shimo di langit semuanya menatap wajah Chu Feng. Karena, bersama dengan guntur 9 warna, dan penampilan asli Chu Feng. Siapa orang ini? Melihat wajah Chu Feng, pemuda dan keluarganya curiga bahwa mereka salah lihat. Terutama kakak laki-laki tertua anak laki-laki itu, matanya sebesar mata sapi, dengan ekspresi yang berlebihan, rasanya seperti melihat dewa. Kamu adalah Chu Feng? Bahkan ketika lelaki tua dari sekte penjara itu berbicara lagi, nadanya telah berubah. Ia tidak lagi memiliki ketangguhan seperti sebelumnya, dan suaranya bergetar. Faktanya, dia sudah bertemu Chu Feng dengan sekte penjara sejak lama. Dia juga tahu metode Chu Feng. Karena lawannya adalah Chu Feng, dia takut tidak punya jalan keluar. Dia hanya bisa mengumpat dalam hatinya, sungguh sial aku. Pada saat ini, penghalang blokade telah dicabut, itu dilakukan oleh Shimo. Dia menemukan bahwa Chu Feng lah yang ada di sini, terlebih lagi, lelaki tua dari sekte penjara itu bukanlah tandingan Chu Feng, jadi dia segera melarikan diri ke kejauhan. Namun saat Chu Feng mengulurkan tangan dan menangkapnya, sebuah daya hisap yang kuat menyelimuti dan menghisapnya langsung ke halaman, di mana ia terjatuh ke tanah seperti anjing mati. Namun dia segera bangkit dan berjalan mendekati Chu Feng sambil berlutut. Chu Feng, ini adalah kesalahpahaman, ini sebuah kesalahpahaman. Sebenarnya, aku dari istana surgawi tubuh ilahi, aku baru saja disandera oleh orang-orang dari sekte penjara. Shimo memegang sesuatu dengan kedua tangannya dan membawanya ke Chu Feng.
itulah tanda tubuh istana surgawi tubuh ilahi. Tapi begitu Shimo mengatakan ini, sebelum Chu Feng bisa mengatakan apapun, lelaki tua dari sekte penjara mulai memarahinya. Shimo, demi menyelamatkan nyawamu sendiri, kau bahkan tidak berani mengakui identitasmu sebagai anggota sekte penjara. Kau pantas dihukum mati. Diam, diam saja. Saya dari istana surgawi tubuh ilahi, saya tidak ada hubungannya dengan sekte penjara. Chu Feng, aku dari istana surgawi tubuh ilahi. Wang Qiang juga dari istana surgawi tubuh ilahi. Bukankah dia saudaramu? Kau tidak bisa membunuhku. Saat Shimo berbicara, hidung dan air matanya mengalir, dia benar-benar takut mati. Chu Feng mengambil tokennya, bukan hanya token itu asli, tetapi juga terukir nama Shimo di atasnya. Sepertinya kau adalah mata-mata yang dikirim oleh sekte penjara untuk menyusup ke istana surgawi tubuh ilahi. Setelah Chu Feng selesai berbicara, ia mengulurkan tangannya dan meraihnya. Sebuah kekuatan hisap muncul kembali, menyedot Shimo dan laki tua dari sekte penjara ke dalam dunia spasial di telapak tangannya. Tak lama kemudian, Chu Feng tiba tinggi di langit. Chu Feng, itu Chu Feng. Lihat, itu Tuan Chu Feng. Apakah Tuan Chu Feng menyelamatkan kita? Kita diselamatkan. Melihat Chu Feng, semua orang tampaknya mengerti mengapa rasa sakit yang mematikan itu tiba-tiba berhenti. Pasti Chu Feng yang menyelamatkan mereka. Lagi pula, ada banyak rumor tentang Chu Feng, tetapi hanya sedikit yang negatif. Semua orang berpikir bahwa Chu Feng adalah orang yang baik. Terlebih lagi, Chu Feng dan sekte penjara sudah berseteru. Jika seseorang dari sekte penjara bertemu Chu Feng, mereka tentu tidak akan selamat. Semuanya, orang-orang dari sekte penjara telah menanamkan racun di tubuh kalian. Hanya dengan menggabungkan formasiku ini kalian dapat menghilangkan racun tersebut. Saat Chu Feng berbicara, formasi lain muncul di telapak tangannya, menyedot seluruh kota ke dalamnya. Chu Feng berbalik dan meninggalkan tempat itu. Setelah tiba di tempat tak berpenghuni, ia merentangkan telapak tangannya, dan kota itu pun jatuh ke tanah dalam bentuk aslinya. Terima kasih, Tuan Chu Feng, karena telah menyelamatkan hidupku. Pada saat ini, semua orang di kota berlutut dengan rapi di kota. Mereka dapat merasakan bahwa aura aneh di tubuh mereka telah dihilangkan oleh Chu Feng, dan mereka benar-benar terselamatkan. Jangan tinggal di kota ini lagi, pergilah ke tempat lain. Setelah Chu Feng selesai berbicara, dia terbang turun tanpa mempedulikan apa yang direncanakan orang-orang itu, dan tiba di halaman tempat pemuda dan keluarganya berada. Keluarga mereka juga berlutut di tanah seperti orang lainnya. Chu Feng melambaikan lengan bajunya, tidak hanya membantu keluarga itu berdiri, tetapi juga kekuatan aneh menutupi tubuh mereka dan menyatu ke dalam tubuh mereka. Tidak hanya memperpanjang hidup sang kakek, penyakit ayah juga sudah disembuhkan, bahkan budidayanya telah ditingkatkan sampai batas tertentu. Karena Chu Feng membantu seluruh keluarga mereka membangun kembali garis keturunan mereka, yang akan memungkinkan mereka melangkah lebih jauh di jalur kultivasi seni bela diri. Seluruh keluarga menitikkan air mata saat ini, dan mereka semua dapat merasakan perubahan pada tubuh mereka. Chu Feng dengan santai menggenggam tangannya, dan kekuatan penghalang muncul dan mengembun, dan sebuah gulungan muncul di tangannya. Chu Feng menyerahkan gulungan itu kepada pemuda itu dan berkata, metode penyelamatan hidup ini nyata. Anak laki-laki itu menerimanya tanpa sadar, ia terdiam dan benar-benar tercengang.
Segalanya begitu indah hingga dia tidak dapat membedakan apakah itu nyata atau hanya mimpi. Kakak tertuanya lah yang berbicara, suaranya penuh kegembiraan namun juga penuh kehati-hatian. Aku tidak bermimpi. Apakah kamu benar-benar Tuan Chu Feng? Ini aku. Kali ini, aku tidak perlu mengganti nama, kan? Kata Chu Feng sambil tersenyum. Tidak, 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 tidak. Tentu saja tidak, kaulah Chu Feng yang asli. Apalagi yang ingin kau ubah? Ya Tuhan, aku benar-benar mendapat bimbingan dari Tuan Chu Feng. Pantas saja aku bisa menguasai seni bela diri sekuat itu dengan begitu cepat. Kakak laki-laki tertua anak laki-laki itu begitu gembira hingga ia menangis. Orang tua anak laki-laki itu begitu gembira hingga mereka tidak dapat berkata-kata lagi. Pemuda itu agak pulih, memegang gulungan itu di tangannya dan menatap Chu Feng sambil tersenyum konyol. Jadi, orang baik akan benar-benar diberi pahala, orang baik akan benar-benar diberi pahala. Kakek pemuda itu menangis, tetapi wajahnya tersenyum, seolah-olah dia akhirnya melihat hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Senior, ini belum tentu benar, namun kata-kata Chu Feng menuangkan air dingin pada kakek anak laki-laki itu. Hal ini membuat kakek anak laki-laki itu langsung membeku. Chu Feng segera menatap pemuda itu dan berkata, "Jangan percaya tahayul. Berbuat baik pasti akan mendatangkan pahala yang baik. Kamu bisa menjadi orang baik dan membantu mereka yang membutuhkan. Tapi jangan mudah percaya, Anda harus tahu siapa yang bisa Anda bantu dan siapa yang tidak bisa Anda bantu. Namun sebelum membantu orang lain, Anda masih harus menjalani hidup Anda sendiri dengan baik. Ingatlah, untuk mencintai orang lain, pertama-tama kamu harus mencintai dirimu sendiri." Saat Chu Feng berbicara, dia menyerahkan tas Qian Kun lainnya kepada pemuda itu. "Ini uang untuk teh bunga keluargamu. Jagalah keluargamu baik-baik dan jangan biarkan tragedi kakekmu terulang." Setelah mengatakan ini, Chu Feng meninggalkan tempat itu. Ketika mereka membuka tas Qian Kun, pemuda dan keluarganya tercengang karena di dalamnya terdapat seni bela diri, keterampilan misterius, jimat, formasi, dan sumber daya untuk kultivasi seni bela diri. Itu adalah harta karun yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, tetapi mereka tidak tahu bahwa bagi Chu Feng, ini bahkan bukan puncak setetes air di lautan. Namun, itu juga merupakan kekayaan yang bahkan tidak berani mereka bayangkan. Dan kultivasi kita berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.